Halo teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan waalaikumsalam. kami, dengan aku Ya, Asri setelah sekian dan lama ya kita Mas vakum ya. Arif ya. Halo, Halo gimana ya Ci, kita. kabarnya Ci? Alhamdulillah, alhamdulillah Setelah sekian lama ya kita baik. nggak Iya, kita belum. berkeep in touch ya. uh Iya nih teman-teman. Jadi kita setelah kayak vakum 2 atau 3 minggu ya Mas, nggak tapping ya? 2 minggu kayaknya. 2 minggu 2 minggu. ya? Iya 2 minggu2 minggu. kalau nggak salah sih ya. Heeh. Ini baru kita tapping lagi. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita mau ngobrol dengan teman kita. Dulu teman kita di Adelaide juga. Ketemunya sih di Adelaide. Terus Ya, itu Indonesia. ternyata teman kita ini pindah ke Ya, Tasmania. Tasmania. Wah, itu Wow. kayaknya seru. Gue seneng Tasmania itu, gue kebayangnya pantai-pantai gitu-gitu loh. Oh, oh, Ya, pantai, seru hutan sedikit. gitu Makanya ya kita lihat, kayaknya. pengen inilah. Mm-mm. Ya Dan gimana yang selama di ngambil sana. ke Tasmania itu bisa dibilang sedikit ya, Mas. Kalau yang Dikit, dikit. dikit, Nah, makanya ntar kita inilah. kita tanya yuk sama Tanya-tanya dia. Trini. Oke, oke, oke. Namanya Kita mas. Trini ya. Heeh. Nah, oke, kita undang ya. Trini, silahkan masuk, Trini. Kita juga udah lama banget nggak ketemu. Iya, nggak udah. Gue juga karena kemarin itu kan ini nggak apa-apa ya. Gue lihat di ini gara-garanya di grup English Spoken Community itu kan, kok ujung-ujung ada Trini, kayak temen gue gitu. Makanya gue langsung, gue juga nggak tahu, baru ketahuan nomor WhatsApp-nya kemarin-kemarin. Makanya kan ini kayaknya banyak info-info bermanfaat yang sayang kalau kita nggak share gitu loh. Ayo silakan masuk Mbak Trinil. Gue panggilnya Mas Arif Trinil. panggilnya Trinil. Nah, itulah sosok yang kita tunggu-tunggu. Jangan di-unmute Bang videonya. Ya iyalah. Unmute sih. Selamat datang Trinil. Halo Trini. Halo. Long time no see ya. Suaranya agak mendem. Suaranya Iya, agak mendem. Mendem. Lo kalau ada beban di hati dikeluarin aja, Tri. Ya tadi kita udah introduction ya, Ci ya. Kalau misalnya kita tuh ada teman Trini dulunya di Adelaide, kemudian kok tahu dia menghilang, menghilang, melipirkan diri di Tasmania, nggak tahu apa yang entah dia cari, entah di sana ada seseorang apa gimana, kita nggak tahu ya. Iya. Ya udah, paling kita pengen tahu cerita-cerita Trini nih. Apa sih, gimana sih sejarahnya dulu? Kok tahu-tahu ada pindah ke UTAS ya, University of Tasmania ya? Awalnya gitu. Kan scholarship-nya dari mana dulu, ceritain juga dong. Dari Australia Award Scholarship. Terus suatu hari nah, ini ceritanya lama nih kayaknya nih. Nah, gimana? Suatu hari aku diskusi sama teman-teman di Flinders yang ngambil science, dan memang mereka kasih info kalau Flinders itu mungkin lebih berat dan lebih expert di social skills-nya. Maksudnya yang soal teman-teman public administration, terus segala macam. Ya itu kan kuatnya di situ. Mungkin ada yang berat. Kalau yang di daerah farmasi-farmasinya mungkin dia bagus, cuman yang di aquaculture-nya sebenarnya mereka udah 15 tahun lebih ada program itu untuk bachelor-nya. Nah, waktu aku masuk itu mereka baru bikin untuk yang master. Jadi jadi lo perintis ya. Perintis. Most of the time waktu kuliah itu adalah kuliah one-on-one sama dosennya. Jadi yang lain kuliah besar di room, ballroom itu ya, maksudnya kita cuma di ruangan dosen bertiga. Jadi aku sama kayak satu orang temanku lagi PNS gitulah, kerja di riset di Australia. Terus satu lagi ada anak environmental engineering yang gabung aquaculture karena dia pengen tahu juga. Berarti itu mahasiswa yang jurusan lo itu cuma segitu gitu maksudnya? Yang S2 cuma bertiga.
Oh my God. Oh, Kebayang private ya. lah. Kebayang kan. Terus. Sebenarnya lucu karena cuma bertiga, jadi curahan namanya waktu dan fokus dari dosennya pasti ke kita gitu toh. Ya. Terus dan di satu sisi lain fleksibel dan menyenangkan juga, karena kadang waktu kita mau praktikum atau mau kita diskusi tentang project yang mau dibuat, individual project, si dosennya habis nerangin gitu di kelas, terus dia nanya ke aku, Trini, kamu kira-kira ada pertanyaan nggak buat project nanti yang kita jam 1, katakan jam 1 ada meeting 1 jam? Nggak ada, gue bilang gitu. Oke, berarti aku bisa skip ya, minggu depan aja, aku mau jemput anakku gitu. Ya, so fleksibel itu. Tapi kebayang sih ya. Terus. Dan waktu itu mungkin aku nyarinya sesuatu yang, maksudnya kampus yang besar, yang histori untuk program aquaculture dan marine-nya lama, terus nggak tropis. Jadi kalau di Australia itu pilihannya ada Programnya apa di dong, James Cook. ceritain dong. Programnya program apa? Kuliahnya maksudnya? Jurusannya Aquaculture, Master of Science Aquaculture. Aquaculture ya, Bo. Fish farming. Sangat unik kan. Nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas, jauh dari. Trini, BTW kerja di mana sih Trini di sini? Background-nya? Aku di NGO sekarang. Oh, di kota? Biasanya di Jakarta, cuman proyeknya di Jawa Timur, jadi di Banyuwangi. Proyek yang lain juga ada di Kalimantan Barat, ada di Aceh Tamiang, makanya sempat ke Mas Arif juga, Aceh Tamiang dekat sama Masa. Aceh Tamiang sama Papua Barat. Jadi kadang kalau nggak COVID biasanya travel di antara lokasi itu. Seru ya. Sekarang Trini di mana? Untuk sekarang? Di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Oh, indah Banyuwangi. Ya, aku udah pernah sana. Udah pernah ya? Tempong. Gue sih belum. Bagus. Aku pengen lagi tuh ke Banyuwangi. Nah, terus habis tadi setelah apa sih? Kan tadi mahasiswanya cuma 3 gitu ya. Kebayang sih maksudnya. Terus mulai terpikir kayaknya tempat gue bukan di sini nih gitu. Apa setelah ketemu gue terus langsung lo mau pindah apa? Aku mikirnya kayak, wah ini masnya cuma 3, terus background gue satu aquaculture juga, terus di situ aku juga belajar ya aquaculture lagi yang mendalami sama topik sama, cuman mendalami, terus gradeku HD semua, jadi aku mikir aku butuh tantangan gitu kan. Mantap. I need more. Kalau basicnya emang aquaculture ya? Oh, nah terus habis dari situlah timbul keinginan lo, kayaknya gue kalau gini-gini aja kayaknya nggak bisa meng-enlarge knowledge lo apa gimana gitu. Ya, pada intinya sih memang kepingin lihat kampus yang lebih besar, yang historinya lebih lama. Jadi meskipun pada akhirnya juga sama sih, mau kuliah di Pepperdine, di James Cook, di Utah sama aja sebenarnya. Tinggal mau pilih yang tropical atau yang temperate. Jadi kan kalau aquaculture itu ada yang tropis atau yang untuk 4 musim kayak salmon, yang tropis yang kayak Indonesia bahasanya cuma kayak lele, nila gitu-gitu. Aku milihnya yang temperate, jadi karena yang tropis udah cukup banyak belajarnya, ke temperate, ke Flinders, ke Utah, akhirnya gitu. Jadi suatu hari yang ngobrol sama Mas Gintung, kalau masih ingat Mas Gintung, dia ngambil sains juga, kalau nggak salah ke bioteknologi. Terus dia pernah ngomong kalau ada salah satu orang KKP juga yang sempat Kementerian Kelautan yang sempat pindah dan itu memungkinkan untuk Australia Awards, asalkan tuition fee-nya lebih rendah dibanding kampus yang sekarang. Jadi aku setelah ngobrol random itu, akhirnya aku memutuskan
graduate research office kita ya, student centernya kita. Terus tanya, apa possible untuk pindah, terus apa yang harus bayar, atau mungkin apa konsekuensinya segala macam. Terus mereka lihat kalau tuition fee-nya lebih murah karena Tasmania ya. Kalau Flinders mahal, ada 30.000 per tahun per semester ya. Rata-rata lah 32.000, 30.000 gitu. Di Tasmania cuma 25.000. Akhirnya mereka kasih approval itu. Murca. Udah kayak mau beli. Nah, sebelumnya mungkin kita sama teman-teman yang lain juga kayaknya pengen tahu juga nih, Tri. Sebenarnya kalau di aquaculture itu belajarnya tentang apa sih? Maksudnya secara garis besarnya gitu. Belajarnya menyeluruh, jadi mulai desain media budidayanya, jadi bisa kolam, bisa tambak, bisa cage di lepas pantai. Terus menghitung pokoknya dari awal sampai akhir budidaya organisme aquatik gitu. Pembudidayaan ikan gitu ya, pembudidayaan jelas laut gitu-gitu ya. Jadi mulai dari desain, nutrisi, reproduksi, terus marketingnya juga, apalagi ya lebih ke arah teknologi sih. Tapi kalau nggak salah kita di Flinders ya, kenal Ida nggak yang dari Malaysia? Dia kayaknya ngambil S3-nya yang berurusan sama ikan-ikan juga kalau nggak salah sih, bioteknologi ya, apa-apa gitu. Kalau nggak salah. Sama ini dulu gerumbulannya selain 2 orang yang lain tadi. Kalau sempat kenal juga berarti ya? Sempat ya main sering sama Kak Ida, soalnya dia satu dosen, satu supervisor. Cuman bedanya apa? Beda jurusan apa gimana? Beda topik sih. Dia lebih ke, aku lupa dia topiknya apa. Kalau nggak salah oyster atau apa ya, gitu. BP atau apa gitu. Soalnya itu emang kuliah biasa. Emang jurusan yang unik ya. Maksudnya hanya inilah. Ya Tuhan yang tahu. One in a kind person. Terus kepikir untuk ke Tasmania gimana, Trini? Kenapa nggak yang kayak state lain gitu? Apa emang di sana emang bagus banget gitu untuk jurusan itu? Kalau jawaban jujurnya mungkin alasan ke Tasmania mencari orang Indonesia yang paling sedikit. Kalau di Adelaide kan rame tuh sampai kita punya klub tersendiri untuk kota asal gitu kan. Ada yang dari Aceh, Malang segala macam. Iya. Kalau Tasmania beneran nggak ada orang Indonesia banyak. Jadi kita satu kampus di Launceston itu cuman ada anak 7 sama aku. Yang orang Indonesia. Terus kalau misalkan yang kampus yang lain, kayak Queensland belum terlalu ada sebenarnya aquaculture, MS Aqua bahkan, bukan MSc. Cuma dia nggak terlalu spesifik untuk temperate-nya, karena dia di daerah panas. GCU juga tropical, dan banyak banget orang Arab di sana. Jadi menghindari banyak orang Indonesia karena pengen sebenarnya mendekat ke budaya asli Australia, pengen bangun network. Kalau Curtin University terlalu sepi, maksudnya sama sekali nggak historinya terlalu sedikit dan mungkin kurang lebih sama dengan Flinders. Jadi Utah paling lama sih. Kalau research-nya sampai ke situ ya, sampai ke berapa orang Indonesia di sana. Tapi emang sih Tasmania tuh dikit banget ya yang ke sana ya, maksudnya nggak jadi. Waktu itu teman gue juga ada. Maksudnya pilihan orang Indonesia jarang banget yang pilih Tasmania gitu. Tapi dia master apa gitu, Arif. Sempat sama lo apa nggak tahu juga sih. Arif yang bukan beda ya, Arif yang barengan kita di Adelaide, bukan beda lagi. Beda, itu yang dekat Tasmania dia. Nah, Arif yang di Flinders ya beda lagi yang. Iya.
Terus Terus gimana Trini eh, di Tasmania, ceritain dong. Suasananya kita sama sekali nggak tahu nih Tasmania tuh ya kayak gimana sih gimana. gambarannya? Apa State-nya, sedusun itu apa sebenarnya sih malah lebih oke apa gimana? Aku sih kebayangnya Tasmania tuh kayak banyak hutannya, outdoornya, banyak Ya, pantainya gitu. pantai-pantai hmm, gitu. hmm. Oh, bener. Hmm. Tasmania menurutku perfect banget, sempurna. Dari segi Wow. fresh water, dari Hmm. segi apa namanya, sumber daya air uh, tawarnya dia tinggi karena dia punya sungai sendiri, punya mata air sendiri. Dibanding kalau kita yang di Adelaide, Melbourne, kita kan keroyokan sama si sungai Murray itu. Si aliran airnya kan dibagi-bagi 2 state, 3 state. Kota Tasmania dia punya sendiri, terus dari segi laut dia cantik banget, mulai dari north east sampai ke yang south east itu cantik luar biasa. Hutannya juga untouched banget dan cantik, super cantik lah. Jadi kalau misalkan sayangnya kuliah di sana, jadi nggak punya banyak waktu untuk traveling kayak Jalan-jalan. camping, mancing. Tapi setiap weekend selalu kita sempetin buat keluar lah minimal. Jadi minimal mancing atau camping atau bushwalking minimal. Tapi pas pertama kali lo menginjak ke Tasmania itu kesan lo gimana? Kayak kota Kayak mati. iya, emang sepi banget ya. Sepi banget. Terus Hmm. kalau di Hobart-nya mendingan ya, karena dia kota besar yang Hobart-nya. Dia ada Dia ibu kotanya Hobart ya. dia ada beberapa tourism objek sama restoran yang ikonik di Tasmania. Tapi kalau misalkan di Launceston, di tempatku kuliah, itu lebih ke atas lagi, lebih windy dan lebih hilly. Dia sama sekali kayak kota mati sih menurutku, karena satu penduduknya cuma sedikit, terus Oh gitu ya, kebayang city sih. center-nya cuma begitu doang. Dan yang aku ingat sampai sekarang adalah kalau naik, karena aku nggak punya mobil, mobilnya teman-teman banyak, jadi tinggal numpang. Kalau naik bis ke kota, butuh sesuatu, terus balik lagi ke rumah, meski mau deket, kita harus kayak jagain 5 menit sebelum jadwal bisnya. Karena kalau Oh, di kadang lebih Tasmania, awal. bisnya bisa lebih awal, dan seringnya lebih awal, bukan telat. Tuh kayak, Oh wah, gitu ya. nungguin lagi. Oh, terus kalau Oh, ketinggalan lama lagi nunggunya gitu. Lama lagi, sampai pernah suatu hari, aku jalan kaki dong dari city center ke rumah. Kayak, jauh. kaki, apa ya, Kayak Marion ke Flinders apa lebih jauh lagi? lebih jauh lagi. Buset. Oh gitu. Oh, mungkin ditampilin Ci Oh iya. fotonya Ci biar Trinil cerita ini apa sih apa yang di pantai ya, kapal apa ini apa nih Tri? Ini kalau nggak salah Mount Kunai, kalau nggak salah, kalau nggak, iya, udah lupa. Ini dia lo foto Ini dari bagus banget nih Trini. bagus ya, keren ya. Iya. Maksudnya view-nya Ini di Hobart ya. Terus dari city center ada bis shuttle ke lokasinya ini, karena terkenal banget. oh ini kayak di the Hill gitu ya. Gunung sih. Oh, terus yang apa sih yang kapal-kapal itu kalau nggak salah. Ini yang Oh lo ini. ini berkaitan sama studi lo juga. Iya, tapi ini sebenarnya di Sydney. Oh Kalau lihat di orang sini ya. kalau orang-orang aquaculture biasanya sama Australia Awards-nya ada satu program ya namanya Samudra. Aku udah lupa singkatannya apa. Intinya tuh Itu untuk emang programnya mereka. ya programnya Australia Awards. Jadi dia Kok namanya Samudra ya? Apa ada aku lupa, sejarah-sejarahnya sama Indo apa gimana? kurang tahu Apa mungkin kurang karena tahu banyak berapa lama dia udah ada program ini. Yang jelas setiap kali ada programnya tahunan. Jadi untuk anak-anak yang kuliah fisheries, marine atau aquaculture yang berhubungan dengan laut-lautan lah istilahnya, itu diundang untuk ikut sesi ini. Mungkin
kalau nggak salah sekitar 4 hari atau seminggu di salah satu state, terus belajar bareng tentang perikanannya atau kelautannya Australia. Jadi waktu itu kita ke salah satu port di Sydney untuk lihat ekspor tuna dan packing tuna. Ini contoh tunanya, dan kebanyakan memang awak kapal Australia juga orang-orang Indonesia sih sebenarnya. Oh, ini itu di Sydney Harbour ya kali ya? Enggak. Iya, ini dekat yang fish market. Jadi kalau anak Kita pernah perikanan nggak sih, mungkin Ci? fish market. Enggak, kayaknya kita nggak kesini ya. Enggak. Ya terus selain ke Ini, program-program itu lo ini apa sempat nih? kemana aja? Ini apa nih? Ini Tamar River kalau nggak salah. Jadi biasanya kita ada klub sailing. Jadi yang bendera merah putih itu, dan di belakang itu ada kapal-kapal sailing. Jadi kalau pas anginnya cukup, kalau weekend biasanya kita ada klub gitu langsung ke rivernya untuk sailing bareng-bareng. Lo Mayoritas sailing juga di cowok-cowok. sana gitu? Iya. Oh, seru ya. Enggak, lo sebelumnya udah pernah apa emang di sini first time experience? Belum pernah, jadi ini pertama kali kuncinya harus nyetir nih, maksudnya harus pegang si talinya dan kendalinya di belakang. Kalau nggak gitu, kalau duduk tok pasti muntah. Oh gitu. Karena Seru, goyang. seru ya. Seru banget. Terus. Nah, ini yang program samudra itu. Jadi ada Pak Dubes juga, ada Pak Najib, terus ada di belakang Pak Najib itu ada Alex Cox. Terus di depannya lagi ada orang Australia World juga, sama beberapa dari Department of Fisheries sama Department of Ini program samudra ini ngapain, Tri? Itu tadi, jadi keliling tempat, terus belajar lebih Untuk belajar ini juga. perikanan, kelautan, konservasi. Mayoritas orang-orang KKP itu. Jadi ada pejabat KKP juga, ada direktur kelautan perikanan gitu ya. Oh. Iya. Nah, ini siapa nih, Tri? Bukan. Ini tuh, jadi kalau aku ya mungkin sama kayak Kazai, jadi aku butuh pencerahan banyak. Pencerahan. Baru kalau ada pilihan supervisor, dulu sempat cari supervisor karena kan aku di Tasmania kan Master of Applied Science with honors. Jadi ada 1 tahun kuliah biasa, kuliah kelas, 1 tahun lagi riset. Nah, aku milih supervisor yang cowok dua-duanya. Jadi satunya namanya Jeff Wright, satunya ini Chris Maybin, fokus ke budidaya kelp atau seaweed coklat di Tasmania yang punah itu, untuk absorb nutrien dari cage salmon yang ada di Tasmania. Jadi supaya nggak polusi nutrien gitulah istilahnya ke sungai atau ke laut Tasmania. Itu ilmunya. Nah, ini farewell sama dia makan. Seru ya. Sama anaknya. Oh, iya. Terus pergaulan lo di sana gimana? Kan pasti nggak sama orang Indo doang dong. Pasti lo pasti punya banyak teman-teman. Oh, kenapa sih kok ketawa? Banyak teman-teman ini orang Indonesia gitu. Lo merasa itu jadi supporter lo apa? Karena lo kan basically emang pengen ngembangin ini lo ya, pergaulan lo juga kan, karena lo dengan lihat orang Indonesia dikit, berarti kan lo pasti ada maksudnya juga tuh. Nah, gue ngapain juga gaul sama Indonesia lagi gitu loh, maksudnya mumpung di sana, berarti lo gaulnya macam-macam juga. Masih sama orang Indonesia juga, karena kan meskipun cuma 7 orang, karena kecil dan raket akhirnya, dan Justru malah tambah dekat banyak, ya. jadi banyak
permintaan juga dari kampus. Kadang mereka kan kayak ada Harmony Day yang dia nyatuin komunitas-komunitas di kampus, atau mungkin bahkan City of Launceston-nya sendiri yang minta kita ngisi acara. Jadi di sana juga main gamelan, aku pegang gong meskipun nggak jelas main gongnya. Ya, tapi mereka nggak tahu juga kan. Ya itulah. Aku Nggak, lo saman juga di sana nggak? ngajarin saman di sana, Mas. Lo ngajarin saman di sana? Iya, tapi kata mereka terlalu susah jadi orang-orang Adelaide canggih lah. Kan gampang banget ya Mas, jadi sombong banget. Ya lo yang pasti yang ngajarin dong ya. Oh gitu, sebenarnya nggak susah sih karena ya emang harus latihan. Gue juga nggak kebayang juga kan. Iya. Nggak bisa itu segala macam. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah terus di sana lo dapat spesial. Apa yang spesial? Ya kalau kalau keberatan cerita ya nggak usah gitu. Nggak, kalau misalkan anak perikanan dari dulu, apalagi anak perikanan manapun, jurusan apapun, dari S1 memang porsi cowoknya lebih banyak. Jadi teman-temanku yang cowok, 80% cowok. Terus pindah ke Tasmania dan jurusannya memang sama, isinya cowok-cowok lagi. Dan kebetulan emang lumayan cakep-cakep mencerahkan. Jadi ada yang dari dan aku gumpulannya sama mereka kebanyakan. Jadi sama orang-orang Argentina, ada Spain, ada dari Prancis juga, terus dari Australia, ada dari China, macam-macam sih. Jadi kebanyakan cowok dan mereka Jerman ada. Oh. Ya. Jadi ini kalau misalkan di Tasmania itu lucunya adalah di kan University of Tasmania. Ada lagi di turunannya itu Australian Maritime College. Jadi yang di bawahnya itu isinya anak-anak kelautan, perikanan, sama anak-anak di UTAS. Enggak di yang apa tuh? Yang bawahnya UTAS itu? IMC, Australian Maritime College. Nah, itu ada untuk undergrad apa? Dua-duanya sampai dua-duanya sampai S3, postdoc juga ada. Jadi dia menaungi dua sekolah, si IMC ini. Jadi sekolah yang tempatku Institute of Marine Antarctic Studies. Jadi perikanan kelautan sama studi tentang Antartika, kayak lapisan es atau bakteri di bawah es gitu-gitu. Seru ya. Yang satu lagi ada institut naval architecture, logistik. Jadi lumayan banyak sih teman-teman cowoknya, makanya kalau ikut klub-klub mereka kayak sailing gampang karena ini lah ya, feel so secure lah ya lo karena banyak cowok gitu. Kalau university yang gede itu di Tasmania berapa banyak? Apa cuma satu? Cuma satu. UTAS itu ya? Oh. Hobart ya itunya ya. Di Hobart. Itu kalau musim dingin banget nggak Trini di Tasmania? Lebih dingin Adelaide atau sana pasti ya? Lebih dingin Tasmania, lebih berangin, dan kadang kalau summer juga mereka masih salju di puncak gunungnya. Oh di sana ada salju juga sih, nggak kayak Adelaide gitu. Iya, kalau summer itu juga ekstrim nggak? Kayak di Adelaide. Adelaide kan panas banget tuh. 46 tuh Adelaide. Maksimal cuma 25. Wow. Oh gitu ya, daerah ini asik ya, banget. Pantes lo betah ya Tri di sana. Apa coba? Ya wes ada itu lagi Ci. Lagi ya. Yang menarik sih, unik banget sih, unik. Jadi udah tergambar lah ya maksudnya. Teman-teman yang mau ke Tasmania, Tasmania
Pertama Jadi, ya Tasmania, kemudian yang kedua kalau misalnya mau ngambil apa aquaculture itu gimana gitu ya, ceritanya seru-seru. terus ternyata kalau kita mau pindah unit tuh ternyata memungkinkan ya, bisa Asal gitu itu loh. Asal syaratnya itu tadi ya, reason ya, dan alasannya jelas ya. alasannya terus diantaranya cost-nya harus lebih rendah Lebih gitu-gitu ya. rendah. Terus proses pindahnya susah nggak sih, Trini? Transfernya gitu, kayak transfer nilai gitu. Transfer iya. Transfer nilainya enggak kok, jadi cuman kredit yang kemarin cuma tinggal ditransfer ke kredit yang di Flinders di acknowledge untuk transfer Enggak. jumlah kredit yang sama. Enggak rumit-rumit amat lah ya. Enggak. Lo pindahnya pas semester berapa sih? Semester 2. Dari semester 1 ke semester 2. Maksudnya transisi itu. Jadi kan 1 semester di Flinders. Berarti di Flinders ngalamin 1 semester ya? Gue sama dia kenalnya cuma bentar sih. Ya wes sih, ada lagi yang dibutuhkan pencerahan dari Mbak Trini ngomong ada. Kayaknya itu aja sih, Mas. Oke. Ya wes lah, terima kasih Trini. Trini, makasih banyak sudah nanti say hello dengan kita. Tapi dengan topik yang lain ya. Ya, mungkin nanti ada. Topik apalah gitu loh. Yang biasanya kan apa seru jalan-jalan pas di Glenek sama lo apa gimana, apa di foto-foto wisuda gini-gini segala macem kan. Enggak, soalnya kalau misalnya nggak ada dia, gue nggak ada foto wisuda, Ci. Oh gitu, jadi waktu itu sama Trini. Iya. Oh iya kah? Iya kan? Yang di Uning Adel itu loh. Oh iya. Oh iya, ini yang satu post yang kita berusaha kayak supaya groundnya kayak kesentuh angin gitu, jadi sengaja digoyang-goyangin. Iya. Ya wes aja, gitu aja deh Ci, tutup aja Ci. Iya, makasih banyak ya Trini, sampai jumpa lagi nanti. Oke, thank you ya. Makasih banyak. Makasih Mas Arif, makasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi nanti ya. Dadah. Oke, dadah.